sudah berhasil memimpin di tingkat provinsi, mudah-mudahan nantinya akan bisa berhasil juga memimpin di tingkat nasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya yakin dan seyakin-yakinnya beliau tidak datang pada hari ini saja, nanti akan datang kedua kalinya dengan membawa simbol kenegaraan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu kami mohon kepada semua hadirin, tolong doakan. Akhlak beliau merupakan akhlak yang tercermin di dalam Al-Quranul Karim. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang Bapak Anies Rashid Baswedan selaku Menteri Pendidikan pada tahun 2016, 14, 16 dan sekaligus Gubernur DKI pada masanya yang saya hormati, sekaligus tokoh pendidikan nasional yang saya hormati, para kiai, para tokoh masyarakat, santriwan santriwati yang berbahagia yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bisa bermuajah di tempat ini. Tidak ada lain dalam rangka silaturahim beliau Bapak Anies Rashid Baswedan ke Pondok Pesantren Nurul Wafa. Oleh sebab itu kami mengucapkan ahlan sahlan bi khudurikum atas berkenannya bisa bersilaturahim di Pondok Pesantren Nurul Wafa ini. Sudah berhasil memimpin di tingkat provinsi, mudah-mudahan nantinya akan bisa berhasil juga memimpin di tingkat nasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya yakin dan seyakin-yakinnya beliau tidak datang pada hari ini saja, nanti akan datang kedua kalinya dengan membawa simbol kenegaraan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu kami mohon kepada semua hadirin, tolong doakan. Akhlak beliau merupakan akhlak yang tercermin di dalam Al-Quranul Karim. Idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Beliau menyikapi dengan salama, meskipun di sana sini banyak cercaan, di sana sini banyak hujatan, di sana sini banyak sesuatu yang mendiskreditkan beliau. Ini menunjukkan terpaan seorang pemimpin masa depan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kami berharap kepada beliau untuk memberikan sepatah dua patah untuk memotivasi santri kami, bagaimana menjadi orang yang sukses, bagaimana menjadi orang yang berhasil, dan bagaimana nantinya santri-santri kami bisa menjadi santri yang giat belajar karena beliau adalah tokoh pendidikan. Bagaimana juga menjadi seorang pemimpin, insya Allah nanti pemimpin nasional nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu kami selaku sahibul ma'had, selaku khuddam daripada Pondok Pesantren Nurul Wafa, atas kerawuan beliau di Pondok Pesantren Nurul Wafa, mengucapkan banyak-banyak terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Tentunya di sana sini banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak. Oleh sebab itu kami memohon maaf yang tidak ada batasnya. Dan kami berharap, dan kepada santriwan, kepada hadirin, doakan beliau, apa yang menjadi hajat beliau ke depan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan, mari kita dukung untuk kemaslahatan agama, bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan negara bangsa Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun wafur, dengan kepemimpinan yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang perlu saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Mohon izin Ki Hafid, Ki Mahfud, sesuai perintah ini Pak. Yun sewu Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Kiai Hafidz, yang saya hormati, saya muliakan Kiai Mahfud dan para nyai yang mendampingi Nyai Vivi, yang saya hormati para kiai yang hadir bersama, Kiai Muhammad Mas'ud, Kiai Abdul Fattah, kemudian juga Nyai Khalidah, Ning Firdi, Habib Husin Al-Habsi, para anggota Dewan Guru, dan yang saya sayangi para santri Pondok Pesantren Nurul Wafah. Alhamdulillah, bersyukur sekali Pak Yai bisa membalas silaturahminya. Pak Kiai Mahfud sudah sampai ke Lebak Bulus Jakarta, di rumah kami di kampung di Jakarta. Sekarang bisa kembali merajut silaturahmi, dan lengkap ini Kiai Hafidz matur nuwun atas sambutannya yang luar biasa, dan adik-adik juga para santri. Ini santri-santri di sini masih semangat? Semangat. Kalau kelas berapa ini? MA ya mulai. MI, MTS, lengkap. Kalau ini kelihatannya bukan mahasiswa lagi ini Pak. Relawan ya. Jadi izin Pak Yai, saya berbicara untuk adik-adik, anak-anak kita ini. Nah, anak semua senang tidak mondok di sini? Senang apa senang sekali? Senang sekali. Ya, kalau pagi kegiatan mulainya jam berapa? Jam 3 ya. Kalau bangun susah atau gampang? Susah atau gampang? Susah. Tapi tetap bisa bangun. Walaupun susah tetap bangun. Wah, hebat santri-santri di sini ya. Iya. Adik-adik, kita bicara saya punya cita-cita tinggi, saya punya kepengenan besar. Nomor satu yang harus bisa dikalahkan itu, kalau belum bisa ngalahkan ngantuk, jangan bicara cita-cita tinggi. Oke, nomor satu itu ngalahkan apa? Ngantuk. Cuman ngantuk ya kok. Banyak orang yang sama ngantuk itu kalah. Di sini tadi kan saya tanya, berat apa ringan? Berat, tapi tetap bisa toh? Insya Allah ini bekal untuk nanti jadi anak-anak yang berhasil ya.
Bangun jam 3. Habis bangun jam 3 terus apa? Tahajud. Habis selesai tahajud ngaji subuh. Selesai subuhan apa? Apa? Ngaji kitab. Ngaji kitab sampai jam berapa? Jam 6. Habis selesai jam 6 terus duha. Habis duha sekolah. Masuk sekolah jam berapa? Jam 7 sampai jam 9. Sampai jam 4. Tapi siang ada istirahat toh? Istirahatnya pas duhur. Habis duhur makan siang, terus lanjut sekolah lagi sampai jam 4. Habis jam 4 apa? Istirahat. Terus maghrib di masjid. Ya, habis maghrib ngaji sampai isya. Habis isya kitab, ngaji kitab sampai jam 9, 10. Tidurnya jam 11. Tidur jam 11, bangun lagi jam berapa tidurnya? Berapa jam? 4 jam. Adik, dengerin nih sekarang. Coba ingat, lihat. Tadi saya tanya, bangunnya jam 3, bangunnya berat, betul tidak? Tapi tetap bangun kan? Terus ikut jalan sampai pelajaran sampai sore. Habis sore ada pelajaran lagi sampai malam. Baru selesai jam 9, jam 10, jam 11 baru tidur. Itu melelahkan. Nah, sekarang saya mau cerita adik-adik. Ingat-ingat ya, itu melelahkan. Ingat-ingat tuh. Sekarang saya mau cerita. Adik-adik pernah tahu permata? Tahu ya? Tahu lah, paling tidak pernah lihat permata. Permata itu kecil. Kalau dijual mahal. Ngitungnya gram. Ada juga batu bara. Batu bara itu pernah lihat batu bara? Pernah tahu ya? Itu warnanya hitam. Kalau dijual ngitungnya ton. Tidak ada orang jual batu bara gram. Nggak ada. Kalau badai tumbas Pak, batu bara 10 gram, nggak ada Pak. Kalau batu bara itu 10 ton. 50 ton, 100 ton. Permata juga nggak ada yang gini. Saya mau beli permata setengah ton, 2 ton, nggak ada. Kalau permata gram. Yang satu hitungannya gram, yang satu hitungannya ton. Ini adik-adik dengarkan ya. Itu bahan bakunya, materialnya sama. Yang satu jadi batu bara, yang satu jadi permata. Karena itu kalau di tempat ada tambang permata, biasanya ada tambang batu bara. Lihat di Kalimantan Selatan tuh, banyak permata, banyak batu bara. Kenapa yang satu jadi batu bara, yang satu jadi permata? Ini bedanya nih. Material yang sama, yang tidak kena suhu tinggi, tidak kena tekanan tinggi, dia jadi batu bara. Tapi material yang sama digembleng dengan suhu tinggi, tekanan tinggi, dalam waktu yang lama dia jadi permata. Adik-adik di sini sedang digembleng dengan pelajaran, dengan tekanan, insya Allah jadi permata masa depan ya. Jadi pilih mau jadi permata atau jadi batu bara? Permata. Jadi kalau sekarang bangun jam 3 terus belajar sampai malam, ini lagi digembleng biar bisa jadi seperti permata. Setiap anak lahirnya sama,
awalnya sama, yang dapat pendidikan dengan pelajaran yang banyak dia berhasil jadi permata. Insya Allah nanti yang di sini jadi permata ya. Jadi harus rajin dan jangan pernah putus asa kalau ketemu kegagalan. Gagal itu biasa. Yang penting selalu berani untuk memulai lagi. Terus hasil. Jadi adik-adik, saya cerita sedikit boleh ini? Boleh ya? Dulu saya kula niki Pak Yai pengen sekolah, mencari beasiswa. Karena bapak ibu saya guru di Jogja, nggak bisa membiayai untuk sekolah meneruskan ke luar negeri, jadi cari beasiswa. Saya daftar beasiswa, namanya Fulbright, kuliahnya ke Amerika. Daftar, sudah belajar, sudah nyiapkan, kirim pendaftaran itu. 1 bulan kemudian setiap hari itu ngelihat surat, ada tidak surat pemberitahuan. Suatu ketika saya pulang ke rumah, di lemari itu terlihat ada amplop tulisannya Fulbright untuk Anis. Wah, ini surat pemberitahuan seleksi beasiswa. Saya ambil suratnya, saya buka. Pas dibuka, Saudara Anies Baswedan, kami telah menerima surat lamaran Anda. Setelah melalui proses seleksi, Anda dinyatakan tidak lulus. Masya Allah, tidak lulus. Saya itu pas lihat tidak lulus, ya Allah, tidak lulus. Itu cita-cita saya itu, tidak lulus. Terus gimana tidak lulus ini? Saya cari nomor di bawahnya, langsung saya pergi ke wartel. Kalau sekarang sudah nggak ada wartel. Kalau wartel itu warung telekomunikasi, tempat telepon interlokal kalau dulu. Saya telepon ke nomornya itu di Jakarta. Saya telepon, terus diangkat di sana. Yang angkat namanya Pak Pit. Halo, nama saya Anis. Saya mendaftar beasiswa Fulbright. Barusan terima surat ditolak. Saya mau tanya, kenapa kok ditolak? Lah kan boleh tahu toh, kok nggak lulus kenapa? Lalu oleh Pak Pit, oh ya, coba saya catat namanya. Dicatat namanya. Terus dia minta nomor pendaftaran, dicatat nomor pendaftaran. Terus setelah itu dia bilang, Mas Anis nanti telepon lagi ya 15 menit lagi. Saya coba cek di dokumennya kenapa kok ditolak. Nah, tutup. 15 menit saya nunggu. Itu rasanya 15 menit terlama dalam hidup saya. Lihat lagi 15 menit. Setelah 15 menit saya telepon lagi. Diangkat beliau. Oh ya Mas, ini saya sudah lihat lembar pemeriksaannya. Anda tidak lulus karena bidang yang Anda daftar itu berbeda dengan bidang yang tersedia. Oh begitu, boleh nggak saya ganti bidang? Oh boleh, mau bidang apa? Lah adanya apa? Lah saya mau nggak dapat deh gitu. Terus diberitahu, panjenengan sekolahnya apa? Fakultas Ekonomi. Oh ya udah, ini ada bidangnya, bidang ini, saya ambil satu. Ya, jadi gimana Pak? Ya nanti akan dibaca lagi. Ditutup, dibaca lagi. Kira-kira 10 hari kemudian saya terima surat lagi. Suratnya menyatakan dinyatakan lulus seleksi tahap pertama. Alhamdulillah, lega betul. Habis itu saya ikut seleksi kedua, seleksi ketiga. Terus akhirnya lulus dan dapat. Ayo sekalian, adik-adik semua, ini bila waktu itu saya tidak diberi petunjuk, Allah tidak mengarahkan saya untuk nelpon, tapi malah gelo, cuman diam, barangkali jalan hidup saya berubah. Kenapa? Saya gagal, tidak berhasil. Tapi ketika mencoba, tanya, coba, tidak sungkan, tidak malu, akhirnya dapat jalan keluar. Dan kemudian saya berangkat. Nah yang lucu, orang yang membantu saya itu namanya Pak Pit itu,
Satu ketika saya sudah pulang, saya akhirnya aktif di sana. Saya cerita ini sama beliau masih menjadi karyawan di situ. Waktu saya ceritakan, Pak Pit ingat tidak waktu saya telepon? Terus dia bilang tidak ingat. Artinya apa kalau tidak ingat itu? Artinya dia melakukan itu pada setiap orang yang jumlahnya banyak sekali. Dia membantu. Coba kalau beliau jawabnya gini, Mas, Anda sudah ditolak, coba tahun depan lagi. Selesai itu. Tidak, itu orang diberikan kesabaran untuk tanya, oh ya nomor Anda berapa, namanya siapa, saya tak cek. Dia itu menjadi tangannya Allah itu, membukakan pintu-pintu kesempatan pada begitu banyak orang. Jadi adik-adik semua, ini saya sekedar cerita buat nanti adik-adik kalau ketemu kegagalan jangan langsung berhenti, cari cara untuk bisa tembus, cari cara, karena kalau cari cara itu insya Allah nanti berhasil. Jadi adik-adik semua yang sekarang sedang mondok, saya pesan tadi nomor 1, jadi batu bara atau permata? Batu bara atau permata? Permata. Jadi kalau sekarang lagi di pondok itu rasanya berat, rasanya sulit, jangan khawatir. Yang sekarang jadi kiai juga dulu ya mondok, dulu ya berat, dulu ya penuh tantangan. Nanti pada waktunya Anda akan bisa seperti mereka. Ya, insya Allah. Dan jangan khawatir dengan yang disebut sebagai gagal. Insya Allah nanti dicarikan jalan terus untuk bisa dapat keberhasilan. Jangan lupa selalu minta doa dari ibu dan bapak. Ya, selalu minta doanya, karena doa mereka itu jadi pembuka jalan untuk kita semua. Demikian adik-adik semua, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi manfaat. Insyaallah adik-adik semua nantinya bisa lulus dengan baik. Insyaallah jadi alim, insyaallah jadi ulama, jadi insyaallah menjadi pejuang untuk Islam, untuk bangsa Indonesia. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indakal derajat wa tubalina biha sal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. La ilaha illallahul hakimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada'li danban illa fartahum man la farajla wala hajatan ilahi lakaridan illa gadaitaha ya rahmar rahimin. Allahumma ij'alli nuran fi qalbi wa nuran fi gabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi lahmi wa nuran fi idami wa nuran min bayni yadayya wa nuran min halfi wa nuran an yamini wa nuran an simali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa'dini nuran waj'alni nuran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu rahmat diberikan kepada Anies Baswedan untuk memimpin negara dan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan amanatnya kepada Anies Baswedan untuk memimpin nusa bangsa dan negara Indonesia. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.